Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minun bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah, salli wa sallim, limpahkan salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu dan cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, umat-umatnya. Semoga kita yang hadir majlis ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan diskusi kita, tema kita sebelum ini, bahwa syaitan laknatullah dengan segala bentuk propagandanya akan terus berikhtiar agar kita melawan kepada apa yang Allah perintahkan. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu memberikan janji yang benar, tetapi aku, katanya, fa akhlaftukum, aku bagi janji juga, tapi janji aku itu janji yang menyalah. Nah, sampai kapan? Sampailah padallahuma bi ghurur, akhirnya kita pun tertipu, ya kan? Nah, kita pun tertipu. Dan datuk kita dulu, nenek kita Adam dan Hawa, tertipu dikarenakan oleh segala bentuk bujuk rayuan setan ini. Nah, subuh kali ini kita akan lanjutkan, karena setan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq, janji Allah itu janji yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, janji aku janji yang menyalah. Nah, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau menuliskan beberapa bentuk janji Allah yang benar itu. Tentu lawannya nanti menjadi janjinya setan. Karena itu mari kita berikhtiar sama-sama untuk melaksanakan janji Allah ini, agar kita tidak bersamaan dengan janjinya setan. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah itu punya sifat maha kasih dan sayang. Karena itulah Allah berkata, Muhammad, wa idza ja'aka, kalau datanglah seseorang kepada engkau, alladzina yu'minuna bi ayatina, yang mereka itu orang-orang yang beriman kepada ayat aku, faqul salamun alaikum, maka katakan kepadanya, selamat, engkau telah beriman kepada ayat-ayat Allah. Kasih tahu kepada mereka, kataba rabbukum, bahwasanya Tuhan yang ia sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala, ala nafsihir rahmah, telah mewajibkan atas dirinya itu memberikan, menebarkan kasih sayang. Karena itu janji Allah pertama adalah bahwa Allah itu penuh dengan kasih dan sayang. Karenanya stop dendam kesumat, stop
menebarkan kebencian, stop untuk menebarkan segala bentuk fitnah yang akan merugikan saudara-saudara kita. Karena ini zaman pilkada ini segala hoax dan upaya untuk menghalalkan berbagai cara ini dilakukan oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Karena ini tentu suatu fenomena yang sangat menyedihkan. Sebenarnya berbeda tak mesti harus saling membenci, ya kan? Tak sepaham tak mesti harus saling bermusuhan. Karena sejatinya apapun nanti takdirnya Allah tetapkan, semuanya pasti hal terbaik yang akan Allah berikan kepada kita. Karena itu sifat utama Allah Subhanahu wa taala adalah kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya, dia akan terus memberikan kasih sayang. Karena itu jangan kita saling membenci dan mendendam. Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi, dan ini kata Syekh Nawawi adalah bentuk hadis qudsi. Dalam hadis itu disebut begini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kepada diriku untuk berperilaku aniaya. Bu, agak senyap nampaknya. Ya ibadi, ya. Ini senyap-senyapnya lewat nanti. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, ini sesungguhnya aku haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kepada diriku, kata Allah nih, untuk berperilaku aniaya. Karena itu wa ja'altuhu bainakum, kepada kalian juga aku wajibkan muharraman fala tadzalamu, kepada kalian juga aku haramkan agar kalian jangan saling menganiaya, janganlah kalian saling berbuat kebencian, fala tadzalamu, karena itu kalian jangan saling menganiaya. Ini hubungan dengan firman Allah tadi yang mewajibkan kepada dirinya untuk terus berkasih sayang. Terus dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarakallahu ta'ala. Karena itu kata Allah, orang-orang yang terus menebarkan kasih sayang, ya, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Penyayang. Ar-rahimuna yurhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Penyayang. Irhamu, karena itu tebarkan kasih sayang. Irhamu man fil ard, karena itu kepada seluruh apa yang ada di muka bumi Allah ini kalian berkasih sayanglah. Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan dikasihi oleh seluruh penduduk langit. Ketahuilah bahwa penduduk langit itu jauh lebih besar daripada penduduk bumi ini. Siapa penduduk langit? Yakni para malaikat. Jadi kalau kita mau saling mengasihi di bumi ini, maka kita akan dikasihi Allah dan kita akan dikasihi oleh seluruh penduduk langit. Nah, penduduk bumi yang dimaksud dalam sarah hadis ini adalah termasuk hewan-hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, di samping tentu manusia yang pastinya. Sebab itulah kita ini selalu diajarkan untuk terus berkasih sayang. Tatkala kita menggunakan pakaian ihram tatkala haji, maka kita tak boleh membunuh, tak boleh mematahkan ranting, tak boleh berbicara tentang aib orang. Ini adalah sebuah edukasi, pengajaran kepada kita agar kita terus berkasih sayang. Karena itu pula banyak kisah yang menginspirasi kita dari kisah-kisah ini, bahwa perbuatan itu bentuknya sangat sepele, tetapi justru itu yang mengantarkan seseorang itu ke surga. Kisah pertama ada, ini Bapak Ibu saya kira sudah pernah dengar kisah ini.
Ada seorang pelacur. Ini cerita ini pula keren ya. Pemeran utamanya pelacur. Mengapa Allah sebutkan pelacur? Karena ini pendosa, ya kan? Terus menolong seekor anjing. Tokoh dalam cerita ini tidak ada yang keren. Yang satu pelacur, yang satu pula anjing, ya kan? Sehingga suatu waktu pelacur ini berjalan, bertemulah dengan seekor anjing yang kehausan. Ini kalau tak ditolong ini mati nih. Maka dalam hadis ini sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu dengan sepatunya diikatnya dengan penutup kepalanya. Lalu dia masukkan sepatunya itu ke dalam sebuah sumur, ditarik. Dijadikan semacam timba. Begitu bunyi cerita di hadis. Nah, begitu dapat air dari sepatunya itu, maka dibaginya lah anjing itu makan. Minum. Enggak makan pula air, enggak. Jadi dikasihlah anjing tadi minum. Faghfira laha bidzalik, maka Allah ampuni dosanya dan ia dimasukkan ke surga. Ini kesimpulan hadis ini, jangan salah. Kalau begitu melacur aja lah kita, Ustaz. Besok kita cari anjing bagi minum surga. Nah, kok kesimpulan yang keliru. Tidak benar, itu cara menyimpulkannya. No. Allah itu sebenarnya ingin memberikan sebuah kata kunci. Kendati pun kalian bukan orang yang bersih, pendosa besar, kalau kalian tetap punya hati yang saling berkasih, walaupun itu hanya kepada seekor anjing yang tak punya predikat baik, maka itu akan mendatangkan pahala yang akan mengantarkan kalian kepada surga Allah SWT. Itu poin yang ingin kita ambil sebenarnya dari sini. Jangan nanti keliru pula. Besok tak ada orang ngaji sini nih. Kemana orang ini? Orang ini kayaknya udah pergi melacur nih, nak mencari anjing macam-macam. Ya pula begitu ya kan. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian ada lagi kisah yang sangat menginspirasi, yakni kisah Imam Al-Ghazali. Ini dikisahkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad tadi. Adanya begini. Imam Al-Ghazali ini pernah dimimpikan oleh seseorang. Jadi orang bermimpi tentang Imam Ghazali. Ini bukan Imam Ghazali yang mimpi. Nah, ini perlu dicatat. Ada seseorang, Imam Al-Ghazali ini sudah meninggal. Lalu ada seseorang yang mimpi tentang imam ini, Imam Al-Ghazali. Mimpi tentang Imam Ghazali. Ma fa'alallahu bika. Jadi kata orang yang bermimpi tadi nanya ke Imam Ghazali, apa yang Allah buat kepada anda? Imam Ghazali ini kan terkenal orang yang keren, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli adab, ya kan, orang baik. Maka beliau mengarang Ihya itu, Ihya Ulumiddin, itu maknanya menghidupkan agama yang mulai mati, ya kan? Karena orang tak lagi bersemangat dalam agama ini, maka ditulislah kitab Ihya, bagaimana menghidupkan agama ini. Jadi ditanya, ma fa'alallahu bika, apa perilaku Allah kepada anda, kepada engkau wahai Imam Ghazali? Lalu Imam Ghazali mengatakan, Allah memanggil aku, kata. Jadi Allah ini memanggil Imam Ghazali untuk datang ke haribaannya. Kata Allah, bima qaddamta alai, menurut engkau apalah kira-kira yang membuat engkau kok bisa aku panggil. Jadi Allah ni bertanya. Kalau Pak Rubianto dipanggil oleh Allah SWT begitu, Pak Rubi, kira-kira menurut engkau apa yang membuat engkau aku panggil? Wah, ya kan ditanya nih. Lalu Imam Ghazali ini berkata, fasirtu uzkuru a'mali. Dia menceritakan amal-amalnya yang banyak. Disebutlah aku gini diceritakan. Lalu sederhana aja Allah menjawab. Qala, Allah menjawab, lam akbalha, tidak diterima tu.
Jadi ternyata keren-kerennya ibadah Imam Ghazali itu dalam mimpi ini disebut nggak diterima rupanya. Yang banyak-banyak nggak diterima. Saya jadi tegak bulu badan saya ketika pertama membaca hadis ini atau cerita ini. Kalau ibadah Imam Ghazali aja tidak diterima, kira-kira ibadah awak aku kira-kira macam apa lah kan, ya kan? Ternyata ibadah Imam Al-Ghazali yang banyak-banyak itu lam aqbalha, itu tidak diterima. Jadi artinya tidak itu yang membuat engkau bisa aku panggil ke sini, ya kan? Lalu Allah pun menceritakan apa sejatinya yang membuat Imam Ghazali itu dipanggil Allah. Katanya, sesungguhnya kami menerima satu amal dari engkau. Amal yang mana? Suatu waktu kata Allah SWT, engkau sedang menulis. Orang dulu menuliskan pakai kalam ya. Bang Daniel sempat pakai kalam nggak? Enggak ya. Dia cecah, nulis gitu ya. Cecah, tulis. Kan enggak gitu ya, dulu. Jadi Imam Ghazali ini sedang menulis. Ciri orang berilmu itu selalu menulis nah. Kalau kita selalu membaca status. Jadi sedang menulis ini tadi, tiba-tiba datanglah seekor lalat dujajah masuk ke ke tinta Imam Ghazali tadi, hinggap di tinta itu. Lalu Imam Ghazali, oh biar aja dia kayaknya yang haus nih mau minum. Berhenti Imam Ghazali ini tadi menulis, dibiarkannya itu lalat minum sampai selesai, dia pun terbang. Dia melanjutkan tulisannya. Mengapa Imam Ghazali melakukan itu? Dia merasa kasihan kepada makhluk Tuhan yang kehausan ini. Lalu dengan perilaku Imam Ghazali tadi, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, umdu bi abdi ilal jannah, maka panggil umatku itu, hambaku itu untuk masuk surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah saling pentingnya kita untuk selalu berkasih sayang sesama makhluk sesuai dengan hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Hari ini kan ini yang kadang mulai hilang. Nah, ini yang hari ini mulai hilang di tengah masyarakat kita, dan ya di diri kita sendiri. Saya membatin untuk diri saya sendiri. Kira-kira akankah kita ini sudah saling mengasihi dan menyayangi, ataukah kita justru selalu menebarkan kebencian dan dendam? Kadang dainyo yang ikut menjadi calon wali kota doh, apa kata, awas lah itu. Kalau kami yang jadi, kecampak nih nanti. Ndak lo dia, inyo kok tim-tim ndak lo jelas, ndak lo ada nama dalam tim itu sebenarnya. Belum lagi menang, anyo lah berencana nak mencampak orang. Coba ya. Kira-kira di mana lah lo tak pajak kok gak? Ini. Semoga itu bukan kita ya kan. Ibu-ibu, ketika kita masuk entah ke kamar mandi, entah kemana, nampaklah kecoak sedang tertelentang. Kecoak ini kalau dah tertelentang payah nak telungkup lagi. Kira-kira ibu pijak atau ibu balik kan, lalu tertelungkup pijak ya. Ini sepertinya mulai sekarang kayaknya perlu kita rubah tuh, enak. Jangan dipijak. Kita tolong ya untuk menelungkup, lalu dia pun berjalan. Senang hati rasanya. Atau ketika kita kadang di kloset kita itu sebersih apapun ya, kadang ada binatang-binatang. Awak lah nak terkencing tersosak, adonyo situ. Atau kita langsung bagi tsunami itu kan, ya kan? Atau kita tahan dulu, kita suruhnya pergi, ya kan? Supaya tidak kono tsunami awak kau kan. Tsunami awak kau kan air beracun pula. Itu misalnya. Jadi ini kalau kita membaca kisah dari mimpinya orang tentang Imam Al-Ghazali ini, ternyata
Ini sangat menginspirasi kita. Kan? Adalah binatang apa itu di jalan tu kan, kita sedang naik motor atau sedang naik mobil, kita kecepatkan kendaraan itu, terlantaklah apa jatuh kan. Ini yang saya kira mulai hilang dari kearifan kita ini. Sebab itulah Nabi juga pernah bersabda, takhallaku bi akhlaqillah, berperilakulah kalian sebagaimana Allah berperilaku. Jadi Allah yang penuh rasa kasih sayang ini tadi memerintahkan kepada kita untuk terus menebarkan kasih sayang ini. Hentikan segala bentuk dendam, kesumat dan amarah. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, di berbagai kisah-kisah yang lain sebenarnya itu sangat banyak sekali bahwa Nabi itu menunjukkan perilaku yang tidak menggambarkan atau menampakkan bentuk kedendaman, kendati pun orang-orang itu sangat jahat. Kisah lainnya misalnya ada Surakah, namanya Surakah, serakah nak. Jadi orang-orang kafir ketika itu membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad maka dia akan mendapatkan hadiah besar. Tertariklah Surakah nih, ingin mendapatkan hadiah. Lalu orang-orang berkata, Surakah, Muhammad tadi berjalan ke sana, kau kejarlah. Maka Surakah pun berlari dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah SAW. Begitu bertemu dengan Rasul, maka dia arahkan pedangnya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Mayyamna'uka minni?" Kira-kira siapa yang bisa menolong engkau sekarang nih? Kalau iya Tuhan kau tuh hebat, siapa yang bisa menolong? Ini pedang aku udah di leher engkau. Nabi dengan santai tetap berkata, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan menolong. Maka seketika pedangnya, tangannya si Surakah ini bergetar. Tercampak pedang. Padahal Nabi Muhammad baru menyebut Allah. Tercampak. Lalu Nabi pun mengambil pedang itu. Nabi pun mengarahkan pedang itu ke Surakah. Nabi berkata dengan kata-kata yang sama, "Mayyamna'uka minni?" Sekarang kira-kira siapa yang bisa menolong engkau dari pedang gue? Kata Surakah, "La ahadan." Tidak ada seseorang pun kecuali engkau. Wah. Sekarang engkau aku bebaskan, kata Rasul. Kalau kita lah cenderung apa lah anak. Kalau kita pang habislah pajak tu kena cincang kan. Memang tidak mudah ya menahan diri ini. Tetapi karena tak mudah inilah yang akan membuat kita masuk surga. Ya nak. Nah, karakter-karakter sederhana ini memang sangat berat. Bila yang sederhana saja berat, apalagi yang lebih berat dari yang sederhana ini kita sebut. Memaafkan dan menghilangkan rasa dendam. Tetapi justru dari rahmat kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini, justru malah Surakah ini masuk Islam. Jadi ternyata untuk mengajak orang kepada kebaikan itu memang tidak boleh dengan rasa amarah dan dendam. Untuk mengajak orang itu memang lebih mudah dengan rasa empati. Ya. Hari ini kan yang diperagakan oleh oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu ini kan selalu mengumbar rasa dendam dan kebencian. Ini kau nak kelompok awak, kau nak tim awak, ini boleh. Ini kau selalu saja begitu. Ya kan? Ketika sudah berbeda, untuk saling jegal. Ini sebenarnya kadang kita mengatasnamakan agama pula. Wah. Ini
tipu daya setan tadi. Makanya kita mulaikan tadi dari cerita tipu daya setan. Karena tipu daya setan itu innama ya'murukum bisu'. Sesungguhnya setan itu ngajak kita berbuat su' jelek. Wal fahsya, mengajak kita berbuat fahsya. Terus yang ketiga, ini yang sering nih, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia mengajak kita untuk mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal ini tidak paham, ini tidak ngerti kan dong, ini tidak ada ilmu di situ dong. Dia mengatakan ini atas nama Allah, tetapi apa yang dia lakukan itu sejatinya itu tak ada sama sekali atas nama Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dimuat kisah ini dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dia ini kan disebut dengan kalamullah. Dia disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena dia memang mendedikasikan dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas. Namun suatu waktu dia merasa telah mengatasnamakan Allah, rupanya salah. Datanglah seseorang ke rumah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini terkenal dengan orang yang ikramun tuyub, orang yang sangat memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu dia memuliakan tamu. Lalu tamu yang datang kali ini seorang majusi. Orang majusi. Rupanya majusi ini kehabisan bekal seorang musafir. Berharap Nabi Ibrahim memberinya beberapa makanan untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi kali itu Nabi Ibrahim berkata, kamu muslim? Enggak, saya majusi. Aku akan bagi makanan ini kepada engkau, kata Nabi Ibrahim, dengan syarat antuslima. Engkau harus jadi muslim, harus menyembah kepada Allah. Kata si majusi ini dalam pikirannya, payahlah nampaknya ada pek makanan gua baru balo keyakinan awak. Matilah situ dia enak. Pergi dia lagi. Tidak mau dia pergi. Tetapi begitu tamu itu tadi pergi, maka datanglah Allah berfirman. Ibrahim, kata Allah kepada Ibrahim, apa yang membuat engkau tidak mau membagi tamu tadi itu makanan? Nabi Ibrahim sebenarnya mengatasnamakan Allah nih, alasannya nih. Ya Allah, kenapa saya harus membagi dia makanan? Dia berjalan di bumi yang engkau hamparkan, berada di kolong langit yang telah engkau tinggikan, menghirup oksigen yang telah engkau berikan. Ini fasilitasnya semua dari engkau. Dia tidak menyembah engkau, dia tak kenal engkau. Apa yang membuat saya harus menolongnya? Wah, kan ini atas nama Allah nih kan. Lalu kata Allah kepada Nabi Ibrahim, him, kata Allah. Maksudnya Ibrahim dari dipanggil, ya kan? Him. Berapa umur orang itu tadi, kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Khamsina sanah, 50 tahun ya Allah. Selama 50 tahun ini berapa kali dia kelaparan, kata Allah? Sekali ini baru ya Allah. Cobalah kau pikir him, kata Allah, ya kan? Dari 50 tahun umur dia, sekali ini baru kelaparan. Berarti selama 50 tahun ini, walaupun dia tak menyembah aku tetap bagi dia makan. Aku tetap beri dia minum. Aku tetap biarkan dia berjalan di muka bumi ini. Aku naungin dia di bawah kolong langit ini. Engkau pula, kata Allah, baru sekali dia minta tolong sama kau banyak, itu syarat kau, kata Allah. Wah, kita ni kan model itu tuh. Kalaulah berkuasa banyak betul syaratnya, ya kan? Saya nih cerita
yang mungkin perlu untuk kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan kawan-kawan kita. Satu waktu menelponlah teman saya. Dia memang, ya nasib ini kadang kita nggak ngerti ya. Kita nggak mengerti cara mengelola hidup ini. Maka kita nggak boleh sombong. Teman saya ini ketika SMP atau sanawiyah dulu, ternyata qadarullah suaminya ini narkoba. Ya kan? Saya mengetahui teman saya ini ya baik-baik aja, ndak orang jahat-jahat. Memang nasib pula dapat suami begitu. Kadang ya gitu, kita nggak ngerti. Semoga kita dan keluarga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu katanya, nih suami aku nih dah 2 kali masuk penjara. Ya kan? Kemarin terakhir nih karena kita sayang ke dia, ya udah dijual motor untuk mengeluarkan dia. Ini dah keluar, tapi dia tidak bekerja juga, nggak bekerja, tidak ada berubah dong. Rencananya kemarin pengen berubah, tetapi setelah keluar tidak ada berubah, bekerja tidak. Jangankan nak menolong menjalankan roda rumah tangga, gas yang sedang dipasang oleh istri itu sedang memasak pun dicabutnya, dijualnya. Coba bayang, memang parah ini. Lalu aku tidak tahu lagi mau mengadu kemana. Tak tahulah tadi, ingat aja engkau bahwa mungkin ada bisa dapat bantuan atau apa. Nah, ya saya akan coba. Lalu beberapa cara di antara cara yang dilakukan ini yang menurut saya perlu renungan untuk kita semua. Yang cara yang berikut yang saya lakukan ini, lalu saya teleponlah kawan saya yang menjadi ketua salah satu Basnas. Saya ceritakan, bisa enggak nih dibantu? Katanya bisa, suruh aja dia masukkan permohonan. Ya udah, saya kasih tahu, masukkan nanti permohonan dan semoga nanti dibantu. Kalau ada kendala nanti kasih tahu aja. Akhirnya datanglah dia ke tempat ini tadi, pengumpulan zakatnya. Sampai di situ banyak pula syarat oleh kawannya. Lalu disuruh pulang. Nah, ini yang menurut saya nggak bijak. Kawan-kawan ini kan sedang mengurus dana orang, bukan duit dia. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, tengoklah, telitilah. Guna amil itu tengok nanti dalam kitab Yusuf Al-Qardawi, dalam kitabnya Fiqh Zakah. Tugas amil itu bukan duduk-duduk neliti orang. Kalau engkau ragu orang ini miskin atau tidak, tengok rumahnya, iya enggak miskin? Tanya. Jadi tidak boleh mengusir-ngusir. Ini tidak lengkap, tidak bicara. Nah, gitu caranya. Jadi kita ini kalau udah berada di suatu jabatan, sedikit saja kebijakan kita menentukan, maka jarang kita yang bisa berkasih sayang. Andaikan ini kakak saya nih yang datang nih, andaikan ini adik saya yang datang nih, kira-kira perilaku kita gimana? Nah, ini masalah. Dan orang-orang seperti ini sepertinya insya Allah masuk neraka nih. Ustadz kok berani kali ini? Karena dalam surah Al-Haqqah Allah berfirman, kata Allah dalam surah Al-Haqqah itu begini, ditanyalah kepada orang-orang yang dicampakkan ke neraka itu. Kata Allah kepada orang yang masuk neraka itu, apa yang membuat kalian ini dicampakkan ke neraka? Dijawablah oleh orang yang dalam neraka itu 2 jawaban. Yang pertama, ma'ani anni maliyah, harta yang aku miliki dulu di dunia tidak aku gunakan untuk nolong orang. Kok harta sendiri? Makanya yang dah punya harta, gunakan harta ini untuk nolong orang. Yang kedua, halaka anni sultaniyah, jabatan yang aku miliki dulu di dunia, apa aja bentuk jabatannya, tidak aku gunakan untuk memudahkan orang. Nah, makanya di sini, karena ketika jabatan ini kita gunakan untuk menyusahkan, tak menolong orang, ya jabatan ini justru akan mencampakkan kita ke neraka. Sebaliknya, ketika jabatan ini kita fungsikan untuk memudahkan dan menolong orang, maka jabatan ini justru akan mengantarkan kita ke surga. Sebab itulah Allah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang lain,
Ada nanti di akhirat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Imamun adilun. Tetapi dalam banyak hadis yang lain, imam yang zalim ini ya dicampakkan ke neraka. Jadi kita silakan berburu jabatan apapun. Karena itu Nabi Yusuf dalam tanda petik menawarkan dirinya, saya punya kemampuan. Untuk apa kita jadi pejabat ini? Untuk apa kita memegang memangku jabatan tertentu? Dengan jabatan ini kita berencana untuk memudahkan orang. Ini yang hari ini mulai melemah. Dapat jabatan untuk, kata orang Melayu, untuk engke-engke. Nah, untuk ungi-ungi, untuk membangga-banggakan diri. Wah, ini bermasalah nih Mas Bro. Enak. Ini justru akan mencampakkan kita ke neraka. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, karena itulah di ujung kajian kita ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa mari kita tebarkan rasa kasih sayang ini, rasa empati ini, rasa untuk terus menolong orang. Karena apa? Karena andaikan yang datang itu bukan orang lain, maka dapat dipastikan kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, saya akan tutup kajian kita subuh kali ini dengan kisah, masih di kitab Hikam, masih kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini suatu waktu dikisahkan oleh Ibnu Athaillah, itu diangkat Allah ke langit, dinaikkan ke langit. Karena kan Nabi Ibrahim ini tadi adalah Nabi yang Khalilullah, punya gelar kekasih Allah, orang yang selalu berempati kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia paling gak suka dengan maksiat-maksiat yang ada nih. Dan akhirnya Allah mengangkat dia ke langit, menengokkan bagaimana kemaksiatan yang ada di bumi ini. Kalau dari atas tentu lebih nampak, titik-titik kemaksiatan itu lebih nampak. Begitu Allah tengokkan, hem, kata Allah, coba kau tengok tuh orang tuh maksiat tuh, tengok tuh. Kira-kira kita apakan nih? Kata Nabi Ibrahim rekomendasi kepada Allah, dammirhum, bunuh aja lah ya Allah. Ini orang ini tidak ngerti nih. Pokoknya orang tidak tahu diuntung nih. Telah tinggal di fasilitas yang engkau berikan, dia tak kenal engkau. Ya udah, orang itu pun kalau bahasa Jawanya tak pateni, dipateni, dibunuh tuh kan. Terus nampak lagi sekelompok yang lain, kemaksiatan yang berbentuk lain tapi tetap maksiat. Nih dia apakan kira-kira? Bunuh sampai 3 tempat, semua dibunuh. Rekomendasi Ibrahim nih. Lalu tak lama berselang, turunlah Nabi Ibrahim ini ke bumi, dan kemudian dia mendapat perintah Nabi Ibrahim ini dalam mimpinya untuk membunuh anaknya, ya kan? Nabi Ibrahim kan dalam mimpinya itu, inni adzbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk membunuh engkau wahai anakku. Awalnya Nabi Ibrahim ini kan dia sekali mimpi dia kan tak yakin dia ragu, dia nggak mau melaksanakan perintah Allah nih. Lalu Allah bertanya, mengapa kau tak mau? Bukankah kemarin ketika aku angkat ke langit, engkau ngomong bunuh aja ya Allah, bunuh aja. Sekarang aku minta kepada engkau agar anak kau dibunuh, disembelih. Mengapa kau tak mau? Kemarin engkau minta ke aku bunuh. Sekarang kau tak mau. Kata Nabi Ibrahim, ini kan anak aku ya Allah. Yang kemarin tuh aku tak tahu siapa tuh. Kan logika kita ini kan selalu gitu tuh. Kalau ini tidak ada hubung kaitnya dengan kita, bantailah. Tapi kalau ini kemenakan awak, tunggu dulu. Kalau ini anak awak, jangan Pak. Kalau ini orang kampung awak, ikonan awak bana aku ini kok, jangan. Ya kita nih kadang ya nggak hebat-hebat juga, kadang sok tegas tuh karena memang nggak ada hubung kaitan dengan kita bertegas, berdisiplin. Tetapi kalau udah ada, mulai kita melemah. Diingatkan Allah ini barulah
Nabi Ibrahim paham ternyata hidup ini memang abdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dari kisah ini maunya kan menginspirasi kita lagi bahwa akankah ketegasan kita ini, akankah kedisiplinan kita ini, akankah kita nih taat aturan ini karena memang benar-benar taat aturan, atau justru karena memang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selamat merenungkan, semoga Allah beri kita kemudahan, hidayah untuk selalu taat kepadanya. Semogalah kita pula dapat diterima Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, minimal ya walaupun tak banyak. Kalau kita tengok cerita Imam Al-Ghazali tadi kan, hebat amalnya ternyata tak diterima Allah. Lalu semoga ada amal-amal sederhana yang murah meriah dalam tanda petik, yang itu menunjukkan tebaran kasih sayang kita kepada sesama. Semoga Allah terima pula insyaallah. Semoga kita boleh pula Allah panggil menuju surganya, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.